Team. Kita ini sebentar lagi mau masuk, jadi doakan kita ya. Kita udah mempersiapkan segalanya dari mulai yel-yel sampai kita udah nyiapin souvenir buat jurinya juga, dan yang pasti nggak kalah pentingnya presentasi kita. Kita di sini pakai bahasa Inggris karena kita berharap dengan begitu Jadi bakal melihat bahwa kita juga memiliki bahasa lain. So here is my personal story. So whenever I want to buy something online, at least I need to do 4 steps. First, I have to check the online shop. Second, I have to go to the ATM for the payment. Third, I have to take a picture of the proof of transaction. And fourth, I have to check again for the confirmation. We, Mandiri Easy Plus, shorten those multiple hops and put all of it into one application. Okay, ladies and gentlemen, imagine how easy your life could be if you can split bill, do interactive transaction, getting paid, and do other common mobile banking services in one platform. We, Mandiri Easy Plus, aiming to deliver the best yet full experience to every single user, because we believe that banking should be as easy as texting. Okay, I'm still confused. Is this a wallet or is it an M-banking? Okay, that's question number 1, because it's not very clear. You talk about overdraft protection. As far as I'm concerned, if it is a wallet, there is no such thing as overdraft protection. Because wallet is whatever is available in your wallet is whatever you can spend. we are basically a wallet because we can top up our money into the application itself. Sebenarnya anak muda itu untuk belanja apa seperti ini itu berapa banyak sih? Yang banyak kan kalau saya tanya pengeluaran Anda dalam sebulan untuk kehidupan sehari-hari kan. Tapi sebenarnya untuk belanja yang kaitannya dengan hal-hal ini itu ada nggak atau tahu nggak kira-kira berapa dan uangnya dari mana gitu? Dari orang tua atau orang yang sudah kerja? Berarti sasarannya adalah orang yang udah kerja gitu. Silakan. My answer is that we've done some research to know exactly how much of the young adult would use our mobile apps. Basically, on my experience, I already did some e-commerce online shopping, and all of the above, maybe Lazada or some things like other already high what is it called yet? Yeah, the other website-based merchants already. They have already have a system which you don't have to chat the personal merchants itself. Kalau menurut saya fiturnya kalian nggak cukup kuat untuk membuat orang lain ngebuat youth untuk mau download. Because sebenarnya your direct competitor itu bukan yang ngomongin wallet kayak beginian. Kalau saya udah punya internet banking, saya udah punya mobile banking, why should I have a wallet? Karena akan ngeribetin saya untuk mindahin uang dulu ke wallet saya. Wow, kayak juri-jurinya sebenarnya waktu itu belum senyum sih. Soalnya mereka lagi melihat-lihat dan sebenarnya wow, langsung perasaan yang ada pertama kali kayak oh mungkin ini bakal jadi sesuatu yang tough dan lain sebagainya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu juri mulai mencair, mulai ketawa dan lain sebagainya, kami sangat enjoy sih. Jadi sekarang kita mau presentasi ke para dewan juri, and our emotion actually is really nervous. Yeah. Gimana yang lain? Today is a big event for me. This is a big pitch, like we're pitching a new product in front of JP Morgan's. So it's very interesting, right? Kan mulai dengan jumlah nasabah yang bertambah. Jadi dengan strategi ini Kalau tadi dilihat sih semuanya tertarik ya. They were excited, so excited. Membuka di Mandiri. Lalu yang memiliki perekonomian yang kuat, di mana sebenarnya stabilitas keuangan ini sangat ditentukan oleh jumlah tabungan. Nah, tadi tidak diduga-duga baik dan tersenyum, jadi kita kayak cukup syok juga awalnya ya. He smiled a lot. Dia kayak tersenyum. Moodnya jadi jadi enak banget sih. Ya. Mukanya nggak serius, jadi mungkin kita ngomong ke dia, kita senyum juga, kita ikutan dulu. Sekarang kita mau masuk ke ruang judges, ruang yang sangat menegangkan di panel 1, which is
judgesnya sangat berkompeten, expert banget dan itu kita kayak yang bener-bener dari semalam tuh kita udah latihan dan kita pikir kira-kira nih judgesnya kayak bakal kritis dan tanya kita macam-macam, jadi kita jadi kayak persiapan kira-kira kalau ditanya gini jawabannya apa ya tapi kita tetap coba untuk santai. Ruangannya dingin banget, belum masuk udah kerasa dingin banget. Deg-degan. Good morning, the honorable judges. We are from Sinem. Kami memperkenalkan Mandiri My Passion sebagai solusi bagi anak muda sehingga mereka dapat mengikuti kursus atau les dengan lebih cepat pada lembaga-lembaga berkualitas yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi di sini Bank Mandiri akan memberikan pinjaman bagi anak muda dengan karakteristik yang menarik. Salah satunya seperti kayak bunga yang rendah, kemudian ada yang sistem diskon, reward, dan juga akan ada My Passion application yang membuat produk ini semakin menarik. Untuk initial cost-nya sendiri, kami menganggarkan 240 juta rupiah untuk pengembangan apps dan juga biaya marketing. Sedangkan untuk pokok loan-nya, kami menargetkan 8 miliar rupiah di batch pertama dengan mengalirkan 3 miliar di tahun pertama dan 5 miliar di tahun kedua. Tadi dana kalian kalau nggak salah 240 juta untuk apps dan marketing. Apps marketing, ya. That's nothing, itu nggak bakal bisa ada. Di Yogyakarta dan kami mendapati bahwa harga untuk pengembangan apps itu dalam hitungannya per 3 bulan project itu sekitar 90 juta. Jadi kami ya masih sekitar 240 juta. Tapi saya kok ngelihatnya angka costingnya agak terlalu konservatif ya. Karena kalau dilihat dari IRR-nya tuh 32% tuh fantastik banget. Kalau punya bisnis yang IRR-nya 30-an%, siapa juga mau invest. Tapi apa iya gitu. Apalagi ini interest rate-nya juga nggak tinggi-tinggi banget. Ini kan untuk cuma 9% gitu. Kok bisa IRR-nya 32%? Ya mungkin bisa karena cost-nya nggak semua masuk. Kalau cost-nya masuk mungkin nggak seperti itu. Jadi untuk memang 5 tahun pertama kita tadi merencanakan akan hadir di 2 kota besar di Indonesia. Pertama Yogyakarta dan Jakarta. Tapi sebenarnya kita juga sudah membuat timeline untuk sampai... Sorry, kenapa Yogyakarta dan Jakarta? Karena seperti yang kami sebutkan tadi, menurut kami Jakarta itu adalah barometer lifestyle di Indonesia. Jadi ketika sesuatu yang baru itu pasti dibusnya ke Jakarta dulu. Karena ketika di Jakarta itu hits, maka kota-kota lain... Saya setuju, tapi kenapa nggak Medan, nggak Surabaya juga? Kenapa Jogja? Banyak pelajar di sana, dari mulai potensial customer-nya banyak. Dan juga di sana kami melakukan survei bahwa minat mereka untuk mengembangkan diri itu cukup besar. Kenapa nggak Medan dan Surabaya dimasukkan? Selanjutnya nanti di 2020 kami akan berkembang ke kota-kota besar. Kalau kamu tunggu sedemikian lama nggak membuka celah untuk kompetitor kita masuk. Karena kan ini sesuatu yang gampang ditiru kan. Momentumnya wah ini kelihatan bagus nih. Udah ada dibuka oleh bank lain di kota-kota tersebut. Jadi kami melakukan pilot project yang pertama adalah tahun 2018 sehingga kita masih mempunyai waktu sekitar 3 tahun untuk mempersiapkannya. Ini ya maksud saya gini. Kalau saya jadi kamu, saya Jakarta, Jogja oke. Tapi at the same time saya juga tackle kota besarnya juga. Supaya at least kita udah cover, udah canvassing. Karena kalau kita bilang merchant kita kunci nggak boleh dengan bank lain, pasti nggak bisa. Karena mereka untuk payment aja udah dengan bank lain itu udah kuat sekali gitu. Nggak mungkin kita bisa lock in mereka. Kecuali ya buat masukan aja. Terima kasih sekali atas masukannya. Di peta perbankan, di peta produk yang sudah ada, mappingnya ada di mana. Itu yang harus diyakinkan. Jadi tolong dimatangkan lagi analisanya bahwa memang pasarnya ada dan orang tua mau support, non-collateral, ya hitung-hitungan segala macam itu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Sesuai dengan visi Mandiri sendiri, visi yang buat Mandiri Young Leaders itu kan Lead Indonesia, Prosper the Nation. Jadi kan kita ingin mengembangkan anak muda yang lebih skill, jadi mereka bisa berkompetisi di dunia global seperti itu.